Oke semuanya, balik lagi bareng gua Tony di sini. Hari ini hari Minggu, tanggal 25 Desember. Gua bikin video lagi. Sorry banget, udah lama banget gua nggak bikin video karena ya gua sibuk buat ngurusin tugas akhir, tugas-tugas akhir semester gitu deh, banyak banget sama habis semesteran. Dan gua baru bisa sempat bikin video lagi. Kali ini gua mau bahas tentang apa-apa aja sih yang gua upgrade di motor. Pertama di luar ya, yang pertama sih ini gua bukan upgrade sih, ini kayak ganti stiker doang. Stiker Piaggio nya gua ganti jadi gambar Itali gitu. Terus sama footstep footstep ini udah gua ganti yang Buzzetti. Nih nabung lama banget, gila, nih mahal banget. Buzzetti harganya 700.000. Kalau emblemnya sih cuma 30 ribuan. Terus sama gue beli ban kemarin karena ban belakang gue udah botak. Ban belakang gue tuh ya bannya mirip sama Michelin. Michelin yang buat skuter itu, tapi ini adalah daily tire buatan produksi dari Swallow. Lebarnya 130 70 apa ya? Iya, 130 70 ring 12. Terus ban depannya masih normal, sama fly screennya gue copot. Udah, sama gue nambah-nambahin stiker-stiker gitu doang sih. Nah, oke, kalau gitu sambil jalan kita bahas soal part-part upgradean gue. Sebelumnya gue juga pengen ngucapin makasih banyak buat teman-teman, buat lu semua yang udah subscribe channel gue. Alhamdulillah subscribers gue sekarang udah 199, hampir 200. Gue senang banget. Ada kemajuan gitu, padahal gue tinggal. Dan oke, lanjut ke topik. Gue upgrade di bagian dalam, cuman ya kemarin gue ini beli yang Polini itu sama kampas kopling yang udah gue ceritain. Sebelum gue beli Polini yang speedbelt yang rumah koplingnya itu, gue beli kampas kopling. Nah itu tujuannya sih sebenarnya cuma buat ngilangin gergel ya, cuman ya berdampaknya ke akselerasi sedikit. Lalu gue juga ngebahas waktu itu gue beli Dr. Pulley, beli roller, dan impresi gue setelah gue pakai ya emang kenceng banget sih, cuman mentoknya itu cuman 80 ternyata. Jadi mau nggak mau ya gue lepas gitu. Gue lepas lalu gue ganti dengan roller modifikasi dari AJM. Jadi dia custom gitu sih rollernya. Harganya nggak mahal-mahal banget, 150.000 buat rollernya. Mungkin nanti gue kasih list-listnya part-part yang gue ganti di motor ini di video, nanti lo lihat semua. Impresi gue ya, ini kan sekarang dalaman motor gue itu yang udah berubah itu adalah kampas kopling, terus rumah kopling, sama roller. Roller gue pakai yang 10 gram custom by AJM Scooter. Pertama gue pengen ngebahas soal gregelnya, karena ini adalah masalah yang paling banyak di Vespa, yaitu adalah gregel saat mau jalan gitu. Gregelnya sih udah 100% hilang, karena yaitu kampas kopling dan rumah koplingnya itu udah gue ganti. Terus untuk gregelnya sih udah hilang karena yaitu. Lalu gue juga upgrade sedikit untuk akselerasi. Pasti banyak yang nanya gitu ya, kalau misalnya kita ganti roller 10 gram, ya roller yang gue pakai 10 gram sih, standarnya 14 gram. Pasti banyak yang kepo gitu, kalau misalnya kita ganti roller yang lebih ringan, apakah dia jadi lebih enteng atau jadi lebih berat gitu loh. Nah, jadi gini bro, kalau misalnya lu ganti roller dengan gram yang lebih kecil, itu istilahnya kayak lu pada naik sepeda lalu dengan memakai gear yang kecil gitu, gigi 2 lah misalnya, atau gigi 1. Nah, emang dia enteng banget untuk startnya, tapi di saat kecepatan tertentu tuh lu kayak udah maksimal gitu kecepatannya, karena lu udah ngegoes kenceng banget tapi ya kecepatannya segitu aja. Nah, itu sih dasar simpelnya. Jadi kalau rollernya makin berat itu kayak lu pakai gigi 6. Startnya emang berat banget nih. Tapi kalau untuk dapat top speednya, nah itu lu bakalan dapat kenceng banget. Nah gitu. Wih, itu KTM
produk bukan sih. Tahu dah. Lanjut lagi. Ya jadi gitu. Nah, terus gua ngurangin 4 gram. Ya itu tuh kayak ngurangin gigi sampai 2 gitu, dari gigi 6 ke gigi 4. Kalau untuk top speednya dapet nggak bang? Kalau top speed ya kan, kalau kita pakai gram yang lebih berat, itu tandanya kan kita dapat top speed berat, top speednya lebih dapat gitu ya. Tapi setelah gue ganti 10 gram, ternyata 100 pun masih dapat gitu. Maaf ya, gue ngetes sih waktu itu. Jadi karena gue kepo juga, nah ternyata 100 tuh masih lebih dapat, 100 lebih dikit lah. Nah jadi kalau pendapat gue sih, kenapa masih dapat gitu 100, karena kemampuan mesin Vespa-nya ini udah gimana ya, cukupnya tuh paling cuman 110 120 gitu mungkin ya. Nah terus karena gue ganti, karena roller yang kemarin yang standar tuh misalnya bisa sampai 110 gitu, mungkin karena kemampuan mesinnya sama dan roller yang lebih ringannya juga nggak terlalu banyak sih. Nah mungkin jadi cuman bisa dapetnya sampai 100 lebih gitu aja sih menurut gua. Nah tapi apakah rekomen buat diganti 10 gram? Nah jadi gini, setiap part modifikasi yang sekiranya itu menambah akselerasi, itu pasti berdampak sama apa yang udah motor itu sediakan gitu loh. Misalnya kenyamanan gitu ya, nah itu tuh pasti jadi berkurang. Nah gini, kalau lu semua misalnya lu modifikasi ganti rumah kopling sama ganti kampas kopling, itu adalah hal yang benar, karena itu sudah melebihi kenyamanan yang sudah disediakan gitu loh. Karena kan gregelnya Vespa itu kan menghilangkan kenyamanan. Nah jadi peranan modifikasi ini untuk menghilangkan gregel sehingga motor itu jadi lebih nyaman gitu. Nah itu satu. Jadi saran gue, kalau misalnya kalian mau lebih nyaman motornya, part-part yang diganti adalah rumah kopling dan kampas kopling itu. Yang kedua, kalau misalnya kalian mau upgrade untuk akselerasi, sebagai contoh kalian mau upgrade roller 10 gram ya. Jadi sebenarnya nyaman ya, karena motornya ya masih enak gitu. Cuman gini, ada orang yang kayak gua misalnya senangnya nyantai gitu. Jadi dengan lu RPM rendah tapi udah dapetnya 60 gitu misalnya ya. Nah bagian modifikasi ini nih kurang cocok buat lu yang suka nyantai, yang gak suka kebut-kebutan, itu kurang. Kenapa? Karena nih ya, misalnya kalian lari 60 lalu kalian memakai roller yang standar gitu, yang 14 gram. 60 itu seandainya ya, misalkan nih RPM-nya standar cuma 2000, itu kalian udah bisa sampai 60. Tapi karena kalian ganti roller yang lebih ringan untuk meningkatkan akselerasi, konsekuensinya adalah saat lu lari 60 mungkin RPM lu bisa jadi 2500 atau 2000 sekian, atau mungkin 3000 gitu ya. Gua kurang tahu juga sih. Yang pasti RPM-nya bakal naik. Nah, kalau RPM naik itu apa sih ininya, efeknya? Efeknya ya motor lu jadi lebih kayak teriak gitu sih, kayak ngajak buat ayo ngebut nah gitu. Jadi buat nyantai konstan dan kayak gini tuh, kalau misalnya kalian emang gak suka buat kebut-kebutan, itu emang kurang rekomen gitu. Lalu misalnya per torsi diganti dengan RPM yang lebih tinggi misalnya ya. Dampaknya apa sih? Ini kalau gue udah pernah upgrade ke per kampas koplingnya itu, per CVT ya namanya, apa sih lupa gue. Yang pasti kalau per besar itu kan namanya per torsi. Nah ini per yang kecil yang ada 3 biji yang ada di kampas kopling itu, gue upgrade ke Malossi yang warna merah. Itu RPM-nya jadi lebih tinggi sih, bukan saat jalan, tapi saat hendak berjalan gitu. Saat start, dari berhenti sampai jalan itu rasanya jadi lebih, RPM-nya lebih tinggi gitu, butuh effort lebih buat ngegas motornya gitu. Nah ganti per kecil ini mungkin bisa mempengaruhi ke gregelnya juga gitu, jadi lebih hilang gitu. Tapi itu masih mungkin ya. Nah jadi lanjut ke pembahasan lagi. Kalau misalnya kalian modifikasi per torsi tuh yang gede, per torsi ke RPM yang lebih tinggi. Nah
Jadi kalau buat kalian yang stop and go, yang suka di kemacetan atau yang suka jalannya santai, kalau menurut gua kurang, karena pengalaman gua waktu gua naik motor Mio gua, saat RPM si per torsinya itu jadi lebih tinggi, kalian set lebih tinggi, itu dampaknya adalah saat lu berhenti mau start juga. Jadi saat lu berhenti mau ke start, mau ke jalan, itu rasanya kayak apa ya, motor tuh harus digas agak dalam gitu supaya motornya bisa jalan, karena RPM yang dibutuhkan untuk menekan atau memegang menekan si per itu harus lebih tinggi gitu kekuatannya. Nah itu mungkin part-part yang gue sebutin tadi itu adalah dampak negatif kalau misalnya kalian suka nyaman gitu loh. Jadi kayak lu ganti roller, ganti per torsi, atau mungkin ganti per yang CVT itu, kalau misalnya kalian salah mainin, itu dampaknya ya kalian tuh bisa kenyamanannya berkurang gitu. Kenyamanan saat kalian konstan kayak gini, kalau emang kalian tuh dalam mengendari motor tuh mencari kenyamanan gitu, nah mungkin itu agak kurang ya. Tapi nah saat gue ganti roller ke 10 gram, kalian tahu nggak, motornya tuh jadi kenceng banget. Nah lalu kalau misalnya ada yang penasaran ya, berapa sih akselerasi motor ini? Oke, ini jalannya konturnya agak nggak normal ya bro, agak naik turun. Nah gue mau coba akselerasinya dari 0. Nah ini ya, dari 0. Ini adalah akselerasi yang dihasilkan oleh roller 10 gram. Lalu itu sangat ngebantu. Lalu ada kampas kopling. Lalu ada juga rumah koplingnya yang gua ganti. Jadi sama per kecil CVT sih, itu kalau menurut gua nggak terlalu ngaruh sih. Tapi ya ini adalah hasil akselerasinya. Oke, 1, 2, 3. Nah itu akselerasinya. Sampai batuk gua. Jadi ke 100 itu masih dapet lah kalau menurut gua, karena dengan kekuatan mesin yang sekian gitu, kalau menurut gua sih udah cukup banget untuk mendongkrak motor di kecepatan 100 dengan roller sekian gram gitu. Mungkin batasnya mungkin 10 gram mungkin masih enak lah ya, mungkin kalau dari bawahnya gua nggak tahu. Tapi ya gitu, jadinya akselerasinya tuh nendang banget gitu. 0 ke 60 nya tuh wah, gue demen banget sih kalau misalnya emang kayak lagi pengen ngebut gitu. Tuh emang enak kalau gue bilang sih. Tapi ya gitu, kalau misalnya emang gue tuh lebih dominan ke bawahnya, nyantainya tuh santai gitu. Bawa motor tuh nyantai, terus nikmatin pemandangan kayak gini. Tapi ya konsekuensinya gitu. Jadi kayak misalnya gue bawa 60 kayak gini, biasanya gue bisa ngegas yang lebih sedikit, karena rollernya sudah diganti. Gue harus dapat RPM yang lebih tinggi, otomatis gasnya jadi lebih dalam. Iya ngapain gue belok. Ngomong isi bensin juga. Jadi ya gitu konsekuensi dari kalau misalnya lu ganti roller, ganti macam-macam. Mungkin kalau misalnya per torsinya diganti dengan RPM yang lebih tinggi, motor gue bisa lebih kencang. Tapi apakah itu jadi lebih nyaman? Nah itu dia pertanyaannya. Karena parts yang diganti itu nggak selamanya itu parts yang mahal yang diganti itu bisa membuat motor lu lebih nyaman gitu loh. Intinya sih gitu. Ya, jadi mungkin segini aja sih video gua hari ini. Video hari ini tuh gua tuh ngebahas tentang parts-parts yang diganti di Vespa gua, dan apa sih konsekuensinya kalau misalnya lu tuh ganti part-part Vespa yang sekiranya emang kayak harganya tuh mahal gitu loh. Harganya mahal, tapi kalau misalnya bukan tujuan lu ke itu tuh buat apa gitu. Kalau emang gue saranin ya, kalau emang tujuan kalian untuk menghilangkan greget, kalian ingin nyamannya, ya kalian cukup dengan mengganti
rumah kopling dan kampas kopling, dan itu tuh udah lumayan banget loh. Gua beli kampas kopling merek Malossi aja harganya udah 1,25 kalau nggak salah waktu itu. Itu dulu, nggak dulu sih, udah beberapa bulan yang lalu. Tapi sekarang udah keluar yang Polini, namanya Polini apa? Lupa gue. Nanti gue tulis di video. Polini apa gitu. Nah itu udah kayak satu paket sama per kecilnya, terus sama tempatnya itu loh. Nanti deh gue tunjukin gambarnya juga. Nah itu harganya agak mahal sedikit sih, tapi menurut gue lebih worth it karena dapat satu paket gitu loh. Nah jadi 1,7 apa 1,8 gitu harganya kalau yang Polini. Nah itu satu. Kalau misalnya kalian belum ada uang lagi ya cukup satu itu, kalau menurut gue udah lumayan banget sih. Karena gini, kalau misalnya kalian beli rumah koplingnya dulu maaf, rumah kopling itu nggak akan ada efeknya kalau misalnya kampas kopling kalian itu masih yang standar gitu. Jadi rumah koplingnya ini tuh berperan sebagai penunjang. Nah kalau misalnya rumah kopling kalian masih standar, kok rumah kopling kalian kan, kalau misalnya kampas kopling kalian masih standar dan rumah kopling udah kalian ganti duluan, malah kayak efeknya tuh kurang dapet gitu kalau menurut gua. Karena rumah koplingnya ini sebagai penunjang si kampas kopling yang tadi udah kita ganti. Nah gitu loh. Jadi urutannya kalau misalnya kalian mau ngilangin gregel, yang pertama yang kalian beli adalah kampas kopling. Kampas kopling, lalu kalian beli ke rumah koplingnya itu sebagai penunjang. Atau ada juga satu paket Malossi, itu namanya Malossi Delta Clutch deh kalau nggak salah. Itu tuh udah satu paket, rumah kopling sama kampas kopling berserta satu ininya, satu apa sih namanya, ya sepaket lah pokoknya, seganti sama per koplingnya juga ada. Itu udah bawaannya dari Malossi, harganya sekitar 2,7 kalau nggak salah. Nah kalau gua kemarin itu beli partsnya itu terpisah gitu loh. Jadi kayak gue beli kampas koplingnya dulu, baru gue beli rumah kopling. Nah gitu. Kalau gue beli rumah kopling yang ada di video di atas, nah jadi gue beli rumah koplingnya tuh merek Polini Speedbell, karena katanya bahannya dari keramik dan bisa lebih awet gitu. Nah jadi itu adalah part yang yang pendapat gua loh ya, harus kalian ganti kalau misalnya emang kalian mencari kenyamanan. Nah gitu. Tapi kalau misalnya kalian ingin mencari speed, mencari akselerasi, pengen Vespa kalian itu ngebut terus gitu, misalnya setiap kalian bawa tuh dibawa pelan itu gak enak gitu, pengennya ngebut. Nah yang harus kalian ganti selain dua itu adalah roller. Roller ini sangat berperan penting kalau menurut gua. Kalau misalnya kalian punya duit yang lebih banyak, mungkin kalian ganti variator. Nah, variator itu gila. Variator tuh fix dah. Kalau udah ganti variator pasti Vespanya aduh susah banget ya dibawa pelan, gile. Menurut gua loh. Nah, mungkin ganti itu roller. Lalu kalau misalnya kalian punya rezeki yang lebih, mungkin ganti variator merek Polini gitu. Karena waktu gua baca katanya Polini itu 5 star gitu buat modifikasi Vespa untuk speed gitu, variator Polini. Nah lalu yang keempat mungkin adalah itu yang Polini udah termasuk sama Pertorsi ya. Pertorsi yang 2000 rpm kalau nggak salah. Nggak tahu deh rpm berapa. Aduh gue berhenti dulu deh buat closing. Jadi ganti itu, lalu ganti apa lagi ya? Oke, mungkin kalau di CVT sih udah itu aja udah cukup mungkin ya. Kalau misalnya untuk upgrade akselerasi itu ganti variator tuh udah dapat semua tuh. Kayak yang Polini udah dapat rumah kopling kan, udah dapat per torsi, udah dapat roller, udah dapat rumah rollernya. Ya udah lengkap banget deh. Paling ya tambah-tambahan kayak apa ya? Kayak lu ngotak-ngatik di rollernya, mungkin mainin di rollernya maksimalnya berapa. Mungkin sebelum kalian ganti-ganti gitu tuh minta saran dulu gitu sama orang bengkelnya, mungkin dari Vespa atau dari bengkel Autoracenya atau apalah, pokoknya dari bengkel-bengkel Vespa. Biasanya mereka suka ngasih saran gitu, kayak misalnya pakai yang sekian gram gitu kalau misalnya mau dapet atasnya juga gitu, atau mau
udah harus pakai sekian gram kalau misalnya emang atasnya nggak mau dapat tapi bawahnya nampol gila gitu. Nah itu aja sih menurut gua. Lalu kalau ingat kalau misalnya apa ya, apapun yang kalian upgrade itu tuh belum sesuai dengan yang sudah disediakan motor dari pabriknya gitu. Contohnya rem atau ban gitu. Nah jadi sebagai penunjang aja mungkin kalau misalnya ini lagi ngebut gitu ya nggak usah belok sampai miring-miring, karena ya sadar kalau bannya bawaannya tuh licin gitu. Mungkin kalau kalian ganti ke Sava MC29 gitu atau ganti Pirelli lebih pede lagi. Nah itu baru, tapi ya harganya ya lumayan sih. Savanya aja tuh udah mungkin 1 juta lebih kali satu bannya. Kalau Pirelli sih masih 600 ribuan. Kalau gua tuh ganti ban karena memang ban belakang gua doang yang botak. Jadi ya gua tuh karena duit gua juga nggak banyak, jadi ya gua beli mereknya yang Swallow. Dan menurut gua udah lumayan juga sih, kembangannya udah kayak Michelin scooter ya. Ya udah deh, daripada banyak basa-basi lagi. Ya sekian dulu video dari gua kali ini. Mohon maaf bila banyak salah kata atau ya masih banyak mikir gitu di video ini, atau video ini agak kepanjangan karena emang topik pembahasannya ini lumayan gitu kalau menurut gua. Kalau buat kalian yang punya Vespa dan pengen upgrade gitu, nah mungkin nanti kalian bakalan gua kasih list harganya mungkin di deskripsi. Kalau misalnya kalian mau upgrade, lalu gua kasih di deskripsi juga misalnya kalian mau upgrade untuk nyamannya atau untuk akselerasi atau untuk dengan budget yang minim. Nah nanti bakalan gue tulis di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, jangan lupa komen juga, jangan lupa subscribe video gue, Muhammad Fatoni. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @fatonivlogs, karena gue bakalan upload gambar-gambar atau video mungkin dari keseharian gue atau mungkin dari part-part motor gue. Tapi ini lagi jarang dipegang sih karena kemarin sibuk banget. Ya udah deh. And see you in the next videos guys. Dadah.